Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Lukas Sukan. Puji syukur kepada Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat bangun kembali dalam keadaan baik, sehat, dan bisa menghirup udara sejuk segar di pagi hari ini. Bukti Tuhan masih memelihara kehidupan kita sampai saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh sehat, kuat, diberkati, tak kekurangan suatu apapun. Hari ini akan kami mulai segala aktivitas kami, namun sebelumnya kami rindu untuk membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, karena kami bersedia untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan yang mendasari renungan pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Tema renungan pagi ini adalah jadilah saksi-saksiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita sering mendengar kata saksi atau bersaksi. Apa arti kata saksi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian yang sebenarnya. Saksi berperan memberikan keterangan yang sah guna kepentingan penyelidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana. Seorang saksi wajib menyampaikan secara jujur apa yang sebenarnya terjadi sesuai fakta, apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Dalam perikop bacaan kita pagi ini diceritakan ketika sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan sebuah pesan dan tugas mulia kepada para murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya. Tugas para murid adalah diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi dan menjadi saksi Kristus bagi dunia. Seperti tertulis dalam bacaan kita pagi ini, dikatakan di dalam ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tugas utama para murid adalah memberitakan Injil, kabar baik, dan menjadi saksi hidup tentang Yesus Kristus, mewartakan tentang pengajaran-pengajaran yang telah mereka terima, tanda-tanda mujizat yang mereka lihat dan saksikan sendiri selama bersama-sama dengan Yesus, memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dan itu dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif memanggil dan mengutus para muridnya untuk pergi dan menjadi saksi-saksinya. Maka sudah barang tentu dia tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Bahkan Yesus berjanji akan memberikan kuasa bila mana Roh Kudus turun atas mereka. Roh Kudus itulah yang akan memampukan para murid untuk melakukan tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia. Menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kebenaran, bukan hanya merupakan tugas para murid di masa lalu, bukan hanya tugas para pendeta, guru-guru Injil, guru-guru agama Kristen, atau para teolog-teolog.
melainkan bersaksi tentang Kristus merupakan tugas panggilan semua orang percaya. Sebagaimana ditegaskan dalam bacaan kita, "Kamu adalah saksi-saksiku." Apa artinya? Sebagai orang percaya yang telah mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus, merasakan anugerah keselamatan, dan diutus untuk memberitakan kebenaran serta kasih Kristus kepada dunia. Menjadi saksi bukan sekadar memberitakan kabar baik, tetapi mau mewujudkannya melalui sikap hidup yang meneladani Kristus yang telah kita saksikan itu, juga melakukan perbuatan yang selaras sesuai dengan ajaran Kristus dalam kehidupan keseharian kita. Kiranya kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, menjadi alat kesaksian yang hidup, mewartakan kabar baik bagi semua orang yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita, sehingga orang lain dapat melihat teladan Kristus melalui sikap hidup kita setiap hari. Untuk itu, sebuah pesan penting bagi setiap kita, janganlah takut bersaksi melalui sikap hidup kita. Jika hal yang kita saksikan itu adalah benar, teruslah perjuangkan. Mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, memampukan, dan mengobarkan semangat kesaksian kita sebagai pengikut Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa memberikan semangat kepada kami untuk tetap terus bersaksi dimanapun kami berada. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap apapun yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Biarlah kami boleh dapat melakukan semua tugas-tugas kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.